warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ma ba'du. Anak-anak semua, selamat pagi. Kita semuanya berkumpul untuk melakukan atau menjalani masa-masa belajar via online, sehingga kita dituntut untuk bisa mengikuti, ya. Sebelum saya memulai materi, perkenalkan, nama saya Abdul Mujib, guru balaghah di MA Islamiyah untuk kelas 11 dan 12. Saya dari Desa Ketegan, kalau yang belum kenal, ya, dari Desa Ketegan, Tanggulangin, Sidoarjo. Untuk mempersingkat waktu, karena kita diberi durasi maksimal 10 menit, jadi ayo kita maksimalkan waktu itu. Untuk pertemuan pertama kita di kelas 11, saya akan membacakan mukadimah kitab yang mungkin sudah dibagi. Ini kitab saya. Kalau kitab kalian mungkin lebih bagus, ya. Ini sama, tidak ada artinya, ya. Jadi saya akan membacakan sebagai tabarukan mukadimah paling awal. Kalian hanya mendengarkan saja, dan saya minta untuk fokus nanti ketika saya memulai pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qasurat ibaratul bulagha'i 'anil ihatati bi ma'ani ayatih wa ajzat al-sunul fusaha'i an bayani bada'i masnu'atih. Wassalatu wassalamu ala man malaka tarafayil balaghati itnaban wa ijazan wa ala alihi wa ashabihi al-fatihina bihadihi ila al-haqiqati majazan. Wa ba'du, fa hadha kitabun fi fununil balaghati salasah. Sahlul manali, qoribul ma'khadi, bari'un min wasmatit ta'wi al-mumilli, wa'adbul ikhtisar al-mukhil. Salakna fi ta'lifihi ashalat taratib wa awdahil asalib, wa jama'na fihi khulasata qawaidil balaghati wa ummahati masailiha. Wa tarakna ma la tamussu ilaihi hajatul talamidi minal fawaidiz zawaid wuqufan 'inda haddil lazimi wa hirsan 'ala awqatihim an tuday'a fi halli ma'adin aw talkhisi tawalin aw takmili mukhtasarin fatamma bihi ma'a kutubi durus an-nahwiyyah sullamat dirasah al-arabiyyah fil madaris al-ibtidaiyah wa tajhiziyah. Wal fadl fi dhalika kulluh lil amirain al kabirain nulan wal insanain al kamilain fadlan. Nazirul ma'arif al mutajafi fi mahadir rahah bi khidmatil bilad al waqif fi manfaatiha ala qadam al isti'dad sahibul atufah Muhammad Zuhdi Basha wa wakiluha lil ayadi al bayda fi taqaddum al ma'arif nahwa as-siratil mustaqim wa idarat syu'uniha alal muhawwaril qawim sahibus sa'adah Ya'qub Artin Basha. Fahum alladhani asyara alaina biwad'i hadha nizam al-mufid fasuluka sabili hadal wad'il jadid al-mu'alifun Hifni Nasif wa Muhammad Diab wa Sultan Muhammad Mustafa Tamu. Jadi anak-anak, ini semuanya yang saya sebut tadi adalah mukadimah dari pengarang. Kita tahu biasanya kalau karangan itu dikarang oleh satu orang ulama, tapi kalau ini yang kita baca ini adalah hasil karya dari 4 orang, seperti yang kalian lihat di halaman depan, ya. Ada 4 orang. Jadi ini kerja kelompok. Jadi pentingnya kita dalam belajar atau menghasilkan ilmu itu juga dipengaruhi oleh teman, kawan, ya. Sehingga
ketika kita belajar bersama itu bisa menghasilkan satu karya yang bahkan sangat berarti seperti kitab ini. Dalam pondok-pondok pesantren juga banyak yang mempelajari kitab ini ya, Durusul Balaghah. Padahal ini adalah hasil karya bersama atau kerja kelompok. Paham ya? Jadi kerja kelompok itu bahkan bisa menjadi satu karya yang sangat bermanfaat. Bahkan sampai disyarai oleh para ulama-ulama kita. Seperti yang saya pegang ini adalah syarahnya, namanya Husnus Siyaq, karangan dari Alamuddin, orang yang dalam ilmu agama bagaikan gunung saking tingginya ilmu itu, Syekh Yasin Al-Fadani, ya, termasuk gurunya Syekh Maimun Zubair ya. Jadi ini bisa menjadikan kita bersemangat. Jadi mari kita dalam mempelajari agama itu selain ada usaha dari diri kita sendiri, mari kita bersemangat dalam berkelompok, belajar berkelompok untuk menghasilkan satu karya yang bermanfaat. Itu tadi adalah mukadimah yang intinya seperti ini. Kitab ini adalah kitab ringkasan, jadi tidak terlalu panjang, pembahasannya simpel dan memudahkan. Mereka membuang hal-hal yang sebenarnya penting dalam pelajaran nahwu, shorof maupun balaghah agar bisa lebih meminimalkan atau lebih meringkas mana yang dianggap paling penting, sehingga untuk mencapai satu pembahasan balaghah yang sebenarnya butuh kejelasan-kejelasan yang sangat banyak, jadi cuman satu karya yang hanya segini ya. Sangat simpel. Maka dari itu ini pelajaran yang sangat simpel. Kita tidak perlu pesimis, wah ini kitab kuning, angel, kitab yang tidak ada harokatnya. Sebenarnya mudah kalau kita mau untuk berusaha. Dan jangan lupa, dalam memahami kitab balaghah ini, kita harus juga memahami kitab-kitab yang lain, sebagaimana nanti dijelaskan. Yang jelas, ayo kita itu berusaha belajar bagaimana kita menggabungkan ilmu, tidak hanya terpaku pada satu pelajaran saja, karena ilmu agama itu menyeluruh, tidak hanya cuman didominasi satu pelajaran saja, misalkan tafsir maupun hanya hadis, bukan, semuanya terangkum jadi satu. Maka dari itu kita mulai. Untuk mukadimah saya baca dengan makna, kalian simak, kalian kasih makna, dan boleh nanti kalau misalkan video ini dianggap terlalu cepat ya, kalian boleh putar ulang, kalian bisa memaknai dengan santai ya, tidak usah terkuku-kuku. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun utawi iki iku muqaddimah fil fasahati ing dalem mertelaaken fasahah wal balaghati lan balaghah. Kitab ini membahas tentang fasahah dan balaghah. Al fasahatu utawi fasahah fil lughati ing dalem miturut bahasa tumbiu iku cukul timbul apa fasahah anil bayan saking lafat bayan jelas wa tuhurilan pertelok. Jadi secara bahasa fasahah memiliki arti jelas. Ya kalau diucapkan as-sahah jelas cetha sapa as-sabiyu bocah cilik fi mantiqihi ing dalem ucapane sobi. Idza bana tegese ing dalem nalikane pertelo wa dhahara tegese jelas atau tegese pertelo kalamuhu apa ucapane sobi. Jadi fasahah itu dalam segi bahasa artinya jelas, diambil dari istilah orang Arab ketika mereka mengucapkan kata jelas itu kadang menggunakan lafaz fasih atau fasahah. Watakaulan tumibo opo fasahah bil istilah in dalam istilah wasfan halidati sifat lil kalimati kedua kalimat wal kalamilan kalam wal mutakalimilan mutakalim. Secara istilah fasahah adalah suatu sifat yang ada pada kalimat, kalam maupun mutakalim. Jadi tiga hal ini bisa kita sifati dengan fasahah atau jelas. Kalimat ada yang fasih, kalam ada yang fasih, mutakalim juga ada yang fasih. Kita perjelas satu persatu.
Al awal fa fasahatul kalimat. Mongko utawi fasahatul kalimat iku salamatuha. Selamat kalimat, selamat min tanafuril hurufi, saking tanafurul huruf, wa mukhalafatil qiyasi lan mukhalafatul qiyas, wal gharabati lan gharabah. Sengaja tidak saya maknani karena nanti akan dijelaskan satu persatu ya. Jadi sebenarnya kalau dalam pemaknaan itu ya tidak harus lengkap cara makna lughat Jawa ya. Jadi karena kadang ada yang namanya istilah. Ketika istilah itu dibaca ya, kalau saya ya, tidak usah dimaknani karena nanti ada penjelasannya. Seperti ini. Jadi yang namanya fasahatul kalimat itu ada 3 poin penting agar kalimat itu dikatakan fasih dalam kalimat itu. Jadi fasahatul kalimat, kalimat yang fasih ada 3 komponen pentingnya. 1, selamat atau tidak mengandung tanafurul huruf. 2, mukhalafatul qiyas. 3, gharabah. Fatanafurul hurufi mongko utawi tanafurul huruf wasfun iku sifat fil kalimati ing dalam kalimat yujibu kang jalari apa wasf siqalaha ing apa di kalimat alal lisani ing atas lisan wa asri nutki lan bote ngucapaken angele ngucapaken biha kelawan kalimat nahwu adzisyu. Anak-anak, sebelum saya teruskan mungkin sampai di sini dulu ya. Jadi untuk fasahatul kalimat akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya karena ini keterbatasan waktu ya. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya akan kita bahas lebih sistematis karena pelajaran balaghah ini sebenarnya sudah saya tata sedemikian rupa sama seperti yang kalian lihat itu ya. Ada nomor dan ada tulisan yang saya cetak tebal sehingga nanti untuk pemahaman itu disesuaikan dengan yang ada di situ ya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semangat belajar dan jangan lupa mulai muqaddimah, fasahah dan balaghah ini kalian catat menggunakan bahasa Indonesia, kalian rangkum dengan bahasa kalian, sesuaikan dengan yang telah saya baca dan sesuaikan dengan pemahaman kalian. Jadi rangkuman tidak harus sama tiap anak ya. Yang penting bisa memahamkan dan itu sebagai persyaratan kamu dalam belajar. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.